Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini kami dari UI Watch, DP3, dari PEPS, PEPS yang dipimpin oleh Pak Antoni akan dan juga KISDI akan menyampaikan berbagai isu terkait dengan masalah korupsi, terutama yang terbengkalai di KPK. Dalam hal ini memang kami mengadakan acara ini untuk mengingatkan KPK supaya berlaku adil, ya. Jangan menjadi alat politik seperti yang sudah pernah kami sampaikan awal bulan lalu, bagaimana misalnya KPK itu merencanakan akan menangkap Anies. Nah, di situ kami menyatakan bahwa KPK harus berhenti ya menjalankan agenda politik dari penguasa, terutama yang saya kira ada di belakangnya itu adalah Jokowi dan Luhut, atau juga mungkin dari partai besar. Nah, dalam hal ini sore ini kami akan mengungkap sejumlah kasus yang terbengkalai yang selama ini sudah begitu banyak anggota masyarakat melaporkan ke KPK, tapi KPK tidak menindaklanjuti atau mencari-cari alasan untuk mempetieskan kasus tersebut, terutama karena memang menyangkut pejabat-pejabat dari partai yang berkuasa, termasuk sebetulnya juga adalah anak Presiden Jokowi sendiri, yaitu Gibran dan Kaisang, yang sangat diduga keras itu menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan. Nah, dalam hal ini saya kira kami terutama nanti yang akan bicara cukup banyak itu antara lain adalah Pak Antoni dari PEPS ya, kemudian Pak Mursalin dari KISDI. Nah, kami sendiri memang mempunyai beberapa kasus yang akan kami nyatakan untuk segera diungkap kembali, tapi sebelum itu saya persilakan dulu kepada Pak Antoni. Silakan Pak. Terima kasih Pak Marwan. Jadi kalau kita lihat adalah korupsi di Indonesia ini bukannya membaik, tetapi malah kasus korupsi ini adalah memburuk. Pemberantasan korupsi kalau kita lihat ini hati-hati, ya. Jadi berjalan di tempat, dan yang lebih parah adalah hukum ini digunakan untuk kepentingan politik, sepertinya begitu. Kenapa? Jadi kalau kita lihat banyak kasus-kasus hukum yang tidak selesai atau bahkan terbengkalai, ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan, atau malah diterbengkalaikan. Nah, ini sengaja ada ini. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya beberapa kasus, ya, misalkan kasus bansos, ini kan sudah ada beberapa yang disebut, ya, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Lalu kemudian seperti kasus IKTP, itu kan sudah ada disebut, tetapi juga tidak ada kemajuannya. Nah, jadi kalau kita lihat permasalahan korupsi ini adalah sudah menjadi permasalahan bangsa. Permasalahan korupsi adalah sangat tidak adil bagi masyarakat miskin, karena itu hak masyarakat miskin itu dirampas. Jadi kalau kita lihat korupsi ini adalah sama juga dengan merampas hak dari masyarakat miskin. Bansos sudah jelas hak masyarakat miskin dirampas, dan yang lain-lainnya yang harusnya bisa dibelanjakan sebagai misalnya subsidi, tetapi kemudian tidak bisa menjadi subsidi, bahkan subsidi itu dicabut dengan alasan penerimaan negara itu kurang. Nah, inilah sudah menjadi ketidakadilan dan merampas hak rakyat miskin. Nah, yang lebih parah lagi itu ada penerimaan negara dari pajak misalnya, ya, itu juga dikorupsi. Dan kalau kita lihat ini adalah yang sangat mencuat ini
yaitu kasus PT Bank Panin dan PT John Lynn Baratama dan PT Gunung Madu Plantation. Nah, di sini 3 PT ini terkait dengan suap kepada aparat pajak dan bahkan salah satunya adalah pejabat teras, pejabat tinggi yang sudah ditangkap. Tetapi kalau kita lihat yang ditangkap di dalam dari pihak yang penyuap itu adalah hanya pihak-pihak yang karyawan bawahan yang tidak mempunyai kewenangan sebetulnya untuk menyuap gitu. Nah, ini adalah satu praktek korupsi lagi di mana bahwa pemimpin tertinggi ini tidak tersentuh oleh hukum. Nah, selama ini tidak tersentuh oleh hukum, mereka tinggal mengorbankan karyawan-karyawan bawahan atau pihak ketiga. Nah, ini yang kita minta, bahwa ini menunjukkan juga tidak adil dan hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya sampai mereka yang bertanggung jawab yang memerintahkan untuk korupsi. Kalau kita lihat PT Bank Panin, Mumin Ali Gunawan itu masih tenang-tenang saja. John Lynn Baratama, kalau kita lihat Haji Islam meskipun sudah disebut, itu masih tenang-tenang saja. Dan ini tidak memberikan efek jerak dan saya rasa ini yang harus benar-benar ditegakkan kalau untuk menegakkan pemberantasan hukum ini agar jangan sampai hak rakyat miskin, masyarakat miskin itu dirampas oleh orang-orang kaya kebal hukum ini. Saya rasa demikian dulu. Baik, Pak Antoni, saya kira ada hal yang mungkin perlu dijelaskan terkait dengan rencana mentersangkakan Anies dalam kasus Formula E dibandingkan dengan temuan BPK sekitar 18 triliun terkait dengan eksekutif yang kalau Anies ini mengelola APBD, kemudian Jokowi mengelola APBN, kalau ingin diperbandingkan dan kita ingin ada keadilan, bagaimana penjelasan dari Pak Antoni? Ya, ini kan seperti yang saya juga sudah tulis ya. Yaitu kita memakai logika dari Romli Atmasasmita kan gitu kan ya. Bahwa KPK mengatakan bahwa Anies bisa menjadi sebetulnya Prof. Romli Atmasasmita yang mengatakan sebetulnya Anies sudah bisa ditersangkakan dengan adanya 2 alasan yang sudah terpenuhi untuk itu, yaitu ada tindakan, ada perbuatan, yaitu dan kemudian ada niat jahat. Nah, ini Anies, kenapa itu Anies? Karena Anies adalah pemegang kekuasaan tertinggi APBD. Jadi logika ini adalah pemegang kekuasaan keuangan negara di dalam satu daerah atau pemerintah pusat, maka logika Romli adalah mengatakan bahwa dia yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita mendorong saja, saya sendiri tidak tahu apakah Anies ini adalah menyalahi undang-undang atau terlibat di dalam kasus korupsi, tentu saja saya tidak tahu. Tetapi kasus ini harus disamakan dengan kasus-kasus lainnya. Artinya kesetaraan hukum ini harus bisa berjalan. Nah, kalau kita lihat di APBN, bahkan di APBN itu hasil pemeriksaan dari BPK untuk semester 1 2022 sudah menyebutkan yang tadi Bung Marwan katakan, sudah ada ya boleh dibilang penyimpangan atau ketidakjelasan sampai 18 potensi kerugian negara 18,37 triliun. Dan kalau kita lihat dengan kedua analogi dari logika dari Prof. Romli ini, apakah itu sudah ada perbuatan jahat, niat perbuatan, dan apakah itu sudah ada niat jahat, dan kedua-duanya kalau menurut logika saya
itu adalah sudah terpenuhi gitu. Nah, jadi di sini kalau kita mendorong memang ini kesetaraan hukum itu harus ada. Nah, dengan adanya logika seperti ini, kenapa saya memakai logika? Hukum adalah berkenaan dengan logika. Hukum itu terkait semua dengan logika. Jadi ini adalah yang namanya hukum dibangun atas dasar logika. Nah, jadi logika yang tadi dikatakan oleh Prof. Romlik itu harus juga diterapkan di tempat lain. Dan kita mendorong semua bahwa ini bagian dari keterbukaan, transparansi dari aparat hukum. Ya, semoga yang kalau ini diproses, ya semuanya bisa diproses. Sebetulnya juga tidak perlu kalau ini diproses. Sebetulnya semuanya harus diproses kalau memang sudah ada tanda-tanda bahwa ini adalah penyimpangan-penyimpangan gitu. Tinggal adalah pembuktian bahwa kalau ini ada kesalahan-kesalahan, apakah itu kesalahan kebijakan, atau apakah itu ada delik pidana, nah itu ahli hukum yang bisa menentukan. Terima kasih. Ya, artinya Pak Antoni, untuk saya perjelas ya, yang menjadi concern atau menjadi sikap Pak Antoni adalah bahwa kalau Anies dipersoalkan dan akan ditersangkakan karena ada dugaan penyimpangan dalam APBD melalui proyek atau anggaran untuk Formula E, maka kalau kita bicara kesetaraan atau kesamaan di hadapan hukum, maka sebetulnya jauh lebih layak mempersangkakan Presiden Joko Widodo yang sudah ditemukan penyimpangannya oleh BPK sekitar 18,3 triliun. Seperti itu ya Pak? Sebetulnya begini. Lebih layak maksud saya. Iya. Kalau Anies kan masih belum ada tidak sejauh bahwa ini sudah ada potensi kerugian negaranya. Saya tidak bisa berkomentar apakah di Anies itu karena saya tidak mempelajari kasus. Tapi saya mempelajari bahwa ini logika yang dipakai dan terkait dengan yang tadi saya katakan mengenai pemberantasan korupsi. Nah, dalam konteks itu sebetulnya kita harus perluas, bukan hanya kalau Anies ditersangkakan, tapi sebetulnya apapun itu, Anies tersangka atau tidak tersangkakan, disidik atau tidak disidik, tetapi begitu yang sudah ada temuan dan temuan BPK adalah sebagai dasar di mana KPK atau aparat hukum lainnya, ya Kejagung atau kepolisian, itu yang bisa langsung masuk untuk memeriksa. Nah, itu adalah gitu. Jadi kita harus perluas itu. Jadi bukannya hanya ini masalah Anies atau masalah Jokowi gitu, tetapi kita bilang masalah tata kelola dari keuangan negara. Dan ini harus ditegakkan, dan siapapun yang korupsi, yang berpotensi korupsi, ini harus diperiksa. Mungkin saja nantinya adalah bukannya Pak Jokowi, bisa saja pengguna anggaran yang menyeleweng. Ya, jadi kita juga sering melihat bahwa pemegang anggaran itu belum tentu selalu yang menjadi tersangka gitu ya. Itu bisa jadi kita lihat tadi di kementerian ada di mana itu yang bisa menjadi tersangka tersendiri gitu. Karena ada juga oknum-oknum yang bermain gitu. Jadi yang sekali lagi yang saya mau tegaskan adalah bahwa ini harus ada kesetaraan hukum, semua yang ada berpotensi melanggar hukum itu harus diusut, dan termasuk yang ada di APBN, dan termasuk kereta cepat, termasuk yang lain-lainnya, itu semua harus diusut. Ya. Artinya juga bahwa lembaga penegak hukum ini, mulai dari nanti ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK, mereka ini harus menggunakan wewenangnya secara benar sesuai dengan aturan yang ada. Jangan mereka menjadi alat politik. Giliran berhadapan dengan musuh politik, itu mereka bekerja. Tapi berhadapan dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh penguasa, mereka tutup mata. Nah, kita tidak mau seperti itu, termasuk juga KPK saya kira. Gitu ya Pak? Ya. Oke. Berikutnya saya kira ini dari Pak Mursalin, mungkin silakan Pak. Kasus-kasus apa ini? Korupsi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mursalin, Presiden KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, mewakili beberapa elemen-elemennya, bahwa mungkin saya melihat dari sisi yang lain. Rakyat ini kan sudah pandai ya,